Om Swastiastu. Berikutnya adalah video kelima tentang Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Provinsi Bali. Baik, kita baca mulai bab 4. Bab 4. Awig-awig perarem dan peraturan lain desa adat. Bagian ke-1. Awig-awig desa adat. Pasal 13. 1. Setiap desa adat memiliki awig-awig. 2. Awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Awig-awig tersurat dan B. Awig-awig yang belum tersurat. 3. Awig-awig yang tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama. 4. Setiap desa adat berkewajiban menyuratkan awig-awig. 5. Ketentuan mengenai tata cara penyuratan awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Pasal 14. 1. Awig-awig desa adat mengatur perayangan, pawongan, dan pelemahan desa adat. 2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di desa adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik seguluk, para separo, senglunung sebayan take, sar penaya. Pasal 15. Materi muatan awig-awig tersurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A meliputi A. Sukerte tate parayangan, B. Sukerte tate pawongan, dan C. Sukerte tate palemahan desa adat. Pasal 16. 1. Awig-awig desa adat dibuat dan disahkan dalam paruman desa adat. 2. Awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak kasobiahang garing diumumkan dalam paruman desa adat. Pasal 17. 1. Awig-awig tersurat desa adat didaftarkan oleh perjuru desa adat ke perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan desa adat. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan gubernur. Bagian kedua, perarem desa adat. Pasal 18. 1. Setiap desa adat memiliki perarem. 2. Jenis perarem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Perarem penyahcah, yaitu perarem yang dibuat untuk melaksanakan awig-awig. B. Perarem pengelih, yaitu perarem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam awig-awig. Dan C. Perarem penepas wicara, yaitu perarem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat garing wicara. 3. Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disuratkan. Pasal 19. 1. Perarem desa adat dibuat dan disahkan dalam paruman desa adat. 2. Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak kasobiahang dalam paruman. 3. Perarem sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didaftarkan oleh perjuru desa adat ke perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan desa adat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perarem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan gubernur. Bagian ketiga, peraturan lain desa adat. Pasal 20. 1. Perjuru desa adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai pelaksanaan awig-awig, perarem, atau berdasarkan kebutuhan desa adat dan atau penugasan pemerintah daerah. 2. Peraturan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diumumkan oleh perjuru desa adat dalam pasangkapan desa adat berikutnya. Kita berlanjut ke bab 5. Bab 5. Tugas dan wewenang desa adat. Bagian ke-1. Tugas desa adat. Pasal 21. Desa adat memiliki tugas mewujudkan kesuksesan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan niskala. Pasal 22. Tugas desa adat dalam mewujudkan kesuksesan skala dan niskala sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi A. Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan perayangan pawongan dan pelemahan desa adat. B. Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat. C. Menyelenggarakan sabe desa adat dan kerte desa adat.
D. Memajukan adat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat desa adat. E. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Sadkerti. F. Menyelenggarakan peseraman berbasis keagamaan Hindu untuk mengembangkan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali. G. Memelihara keamanan desa adat. H. Mengembangkan perekonomian desa adat. I. Menjaga keberlangsungan status hak atas tanah Pederuan desa adat. J. Menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban pelemahan desa adat. K. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kerama dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan. L. Melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat. M. Melaksanakan kegiatan pancayatnya sesuai dengan tuntunan susastra agama Hindu. N. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan awig-awig dan atau dreste. Dan O. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Bagian kedua, wewenang desa adat. Pasal 23. Kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa adat. Pasal 24. Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi: A. Pembentukan awig-awig, perarom dan peraturan adat lainnya. B. Penetapan perencanaan pembangunan desa adat. C. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa adat. D. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. E. Pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. F. Pengelolaan wewidangan dan tanah Pederuan desa adat. G. Pengelolaan Pederuan desa adat. H. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali Mawacara dan Desa Mawacara. I. Penetapan sistem organisasi dan peranata hukum adat. J. Turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di wewidangan desa adat. K. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban kerama di desa adat. L. Penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat garing wicara adat yang bersifat keperdataan. Dan M. Penyelesaian perkara adat garing wicara berdasarkan hukum adat. Pasal 25. 1. Kewenangan lokal berskala desa adat sebagaimana dimaksud pasal 23 meliputi pengelolaan: A. Tempat suci dan kawasan suci. B. Hutan adat. C. Sumber-sumber air. D. Pesisi dan segara. E. Pederuan desa adat garing wilayah ulayat adat. F. Pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. G. Industri pangan dan kerajinan rakyat. H. Pasar desa adat atau tenten. I. Tambatan perahu. J. Tempat pemandian umum. K. Sanggar seni, budaya dan peseraman. L. Kepustakaan dan taman bacaan. M. Destinasi dan atau atraksi wisata. N. Lingkungan permukiman kerama. 2. Kewenangan lokal berskala desa adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat. Bagian ketiga, pelaksanaan tugas dan wewenang. Pasal 26. Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian kerama desa adat. Pasal 27. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang desa adat diatur dalam awig-awig. Ya, sekian pasal 5, bab 5. Selanjutnya kita akan pada video berikutnya kita akan bacakan dari bab 6. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.